Awal mulanya kakek mengatakan bahwa dia sudah belajar ataupun diakui. Jadi kakek sewaktu zaman itu kan tidak sembarangan. Dites sama kaum kerabat, famili, dengan masyarakat. Dari situlah awalnya orang melihat bahwa kakek itu punya kelebihan, maka orang minta diajari ataupun belajar. Sewaktu pertama kali kakek itu mengajar cuma satu orang muridnya, itulah kenek kami bilang. Kenek waktu dia nyingso. Itulah berdiri pertama, waktu itu Istana 14 itu berdirinya di Pal 9. Waktu itu satu murid, sudah itu menyebarlah. Enggak salah saya, orang 4 lagi belajar. Dan orang 4 itu mengajar lagi. Jadi berkembanglah persilatan Abda Zakaria ini. Hai! Kami ingin belajar dan mendalaminya dengan ada juga syarat tertentu, ataupun kami disuruh pergi ke tempat guru yang lain untuk menambah, misalnya salah satu contohnya, ataupun memperdalam tangkapan kami, udah itu ucapan kami. Dari situlah kami ibarat jenjangan kami menambah ucap ataupun pengalaman ataupun tangkap kami semakin kami rapatkan. Kalau untuk berlatih itu kami tidak menentukan usia. Harus mengerti mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang hitam, mana yang putih. Ibaratnya yang harus ditanggungjawabkan.
perguruan pencak silat Abda Zakaria sudah berkembang, dan untuk perekrutannya kita sudah dapat cabang salah satunya dari Bukit Daun sendiri, terus di daerah Talanggambir, daerah Bengkulu Selatan. Alhamdulillah mereka sudah ikut berpartisipasi dan mengurus legalitas di bawah naungan hukum kita negara Indonesia. Selama mengurus organisasi pencak silat Abda Zakaria ini, yang pertama kami mendapat undangan resmi dari Bupati. Terus kami selalu menerapkan perguruan pencak silat Abda Zakaria ini untuk tampil di perhelatan pernikahan, terus untuk menyambut rajo dan lain-lainnya.
Nah, untuk melatih keterampilan dan kecerdasan anak didik kami menetapkan untuk latihan seminggu sekali, khususnya pada malam minggu, mengingat anak-anak didik ini masih banyak yang di bangku sekolah. Gitu. Banyak yang harus dipelajari ya. Salah satunya kalau untuk dari murid untuk menjadi guru itu banyak tahapan-tahapan yang harus dia lalui ya. Salah satunya kita berani menghadapi pejero. Setelah melewati itu baru dia bisa menjadi guru latih gitu. Kalau untuk mencapai untuk yang tertinggi mungkin itu butuh waktu yang sangat lama, Mbak. Kalau untuk yang tertinggi ya kan, tapi kalau untuk dari murid jadi guru latih mungkin itu membutuhkan waktu hampir kurang lebih 1 tahun lah minimal ya. Untuk mengajak yang lain untuk berminat memasuki perguruan Abda Sakarya ini, salah satunya kami sekarang ibaratnya melatih secara untuk ke prestasi. Ibaratnya loyalitas kita selaku tradisional, tapi kita juga mengembangkan untuk ikut berpartisipasi di prestasi gitu.
bahan-bahan yang kami sediakan itu semua ada simbolnya, Bu. Yang pertama, siri. Siri itu salah satu adat istiadat di tanah Rejang Pat Petulai. Jadi wajib itu harus ada. Nasi yang berwarna kuning memang sengaja kami itu berpasangan dengan ayam umum. Ayam umum itu kalau di luaran itu ayam biring. Jadi otomatis kalau ayam biring warnanya kuning, nasinya pun harus berwarna kuning. Setiap rentetan titel penaikan tingkat itu pasti kami pakai punjung ayam, Bu. Jadi pada saat pejero itu ayamnya 3 ragi, warna bulunya 3. Itu menandakan kami sudah memasuki tahap pejero. Kemudian setelah tahap pejero selesai, itu kami akan memasuki tahap keutusan. Keutusan itu ayamnya juga akan berbeda lagi. Jadi setelah utusan itu selesai, maka murid baru bisa dijadikan titel guru. Nah, kalau dibilang susah itu yaitu susah-susah gampang. Dibilang susah tidak, dibilang gampang juga tidak. Tapi ya itu namanya latihan kan, tetap kita bisa kuasai. Ya kalau niatnya betul-betul ingin belajar, ya diarahkan yang bagus karena semua persilatan ini semuanya bagus. Tapi kembali dengan diri dia sendiri, dibawakan kemana. Marilah kita sama-sama membangun dan mengokohkan perguruan kita ini bukan untuk pribadi, ini untuk kita semua. Marilah kita bekerja sama dan marilah yang belum ingin meminati baratnya mengikuti arahan dari organisasi ini, kita sama-sama bahu-membahu untuk menegakkan perguruan pencaksilat Abda Zakaria ini. Zaman kita sudah maju, sudah memasuki zaman modern. Jadi kita tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha di belakang. Kalau kita berleha-leha, kita akan tertinggal jauh dengan perguruan-perguruan yang lain. Kemudian untuk para kaum remaja, harapan kami mari kita bersama-sama melestarikan adat budaya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan adat budaya kita?